ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisa kepada perusahaan yang berevolusi ke dalam e-bisnis. Di sini kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama adalah saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Dusana dengan NIM 11210021 beserta rekan saya Marcel Asero Prosidi dengan NIM 11210314. latar belakang di era revolusi industri 4.0 berkembang teknologi ke teknologi sangat cepat terutama pada dunia bisnis. Bisnis yang sudah maju sebelum di era teknologi sudah mulai menggunakan internet yang merupakan jaringan yang global yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dan bersaing dengan pemilik bisnis lainnya sehingga tingkat keberhasilan bisnis sangat ditentukan oleh teknologi. Ruang lingkup. Sini ruang lingkup untuk menjelaskan tentang e-bisnis dan bagaimana penerapannya, perannya dalam dunia bisnis, pengaruh besar yang diberikan oleh penerapan e-bisnis itu sendiri. Tujuannya itu untuk menjelaskan tentang e-bisnis, penerapan e-bisnis di Indonesia, kelebihan dari implementasi e-bisnis. Manfaatnya itu mengetahui secara jelas tentang e-bisnis, mengetahui perusahaan mana saja yang sudah menerapkan e-bisnis, mengetahui bagaimana e-bisnis memberikan manfaat yang besar di setiap bidang. Terus di sini ada pengertian e-bisnis. E-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. E-bisnis diturunkan dari istilah seperti email dan e-commerce, yaitu bisnis di internet. E-bisnis adalah istilah yang lebih umum dari e-commerce, karena tidak hanya mengarah pada aktivitas membeli dan menjual, melainkan melayani konsumen dan bekerja sama dengan rekan-rekan bisnis lainnya. Ataupun dengan kata lain, e-bisnis merupakan interaksi dengan rekan-rekan bisnis. Fungsi dari e-bisnis yaitu mensupport bagian dari marketing, produksi, accounting, finance, dan human resource management. Terus di sini ada strategi bisnis. Yang pertama itu ada strategi sebagai rencana adalah sebuah program atau langkah terencana untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah ditemukan, sama halnya dengan konsep strategi perencanaan. Yang kedua ada strategi sebagai pola atau pattern adalah sebuah pola perilaku masa lalu yang konsisten dengan menggunakan strategi yang merupakan kesadaran daripada menggunakan yang terencana ataupun diniatkan. Terus yang ketiga, strategi sebagai posisi atau position adalah menentukan merek, produk, ataupun perusahaan dalam pasar berdasarkan kerangka konseptual para konsumen ataupun para penentu kebijakan. Yang keempat ada strategi sebagai taktik ploy, merupakan sebuah manuver atau pergerakan spesifik untuk mengelabui atau mengecoh lawan kompetitor. Yang kelima, strategi sebagai perspektif adalah mengeksekusi strategi berdasarkan teori yang ada ataupun menggunakan insting alami dari isi kepala atau cara berpikir maupun ideologis. Terus di sini ada model e-bisnis. Ada beberapa jenis model e-bisnis, yaitu yang pertama itu ada B2C atau business to consumers, interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara individu dan organisasi. B2C dapat diartikan sebagai jenis perdagangan elektronik di mana ada sebuah perusahaan bisnis yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya kepada pembeli.
consumer. Kesuksesan dari B2C pada dasarnya dikarenakan faktor penawaran barang kualitas tinggi dengan harga murah dan banyak pula dikarenakan pemberian layanan kepada konsumen yang cukup baik. Terus yang kedua ini ada B2B, business to business. Bisnis yang dilakukan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain atau antar perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama ataupun berbeda dengan menggunakan media internet. B2B biasanya dilakukan untuk menghemat biaya transaksi. Di sini ada e-commerce. E-commerce adalah secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli ya baik. Di sini e-commerce E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang servis dan internet secara elektronik. Dalam melakukan e-commerce, pengguna internet menjadi lebih favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut, yaitu satu, internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, cepat dan kemudahan dalam mengaksesnya. Kedua, internet menggunakan elektronik data sebagai media penyimpanan pesan atau data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik, analogi maupun digital. Hubungan bisnis dengan e-commerce, secara prinsip pengertian e-bisnis jauh lebih luas dibanding dengan e-commerce. Bahkan secara filosofi, e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis jika e-commerce hanya memfokuskan daripada aktivitas atau mekanisme transaksi yang dilakukan secara elektronik atau digital. E-bisnis memiliki wilayah yang jauh lebih luas, termasuk di dalamnya aktivitas relasi antara dua entiti perusahaan, interaksi secara perusahaan dengan pelanggannya, kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya, peruntukan informasi dalam perusahaan dengan para pesaing usaha, dan lain sebagainya. Terus di sini ada penerapan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Persaingan ini di dunia usaha saat ini semakin ketat, persyaratan terhadap kualitas produk, harga, ketersediaan produk di pasaran, serta ketepatan pengiriman menjadi tuntutan utama konsumen. Tidak terkecuali di Indonesia pun sama, perusahaan dituntut untuk dapat secara optimal membentuk suatu sistem dan melakukan koordinasi baik di dalam suatu fungsi perusahaan ataupun antar fungsi-fungsi yang dimiliki oleh perusahaan. Terus di sini ada analisa perusahaan yang mulai berevolusi. Itu yang pertama itu ada nama perusahaan itu Air Asia, jenis bisnisnya itu transportasi udara. Produk yang dijual itu jasa transportasi udara. Terus alasan dia migrasi ke bisnis itu mempermudah konsumen dalam mengetahui jadwal keberangkatan, harga tiket, dan pesanan tiket pesawat. Terus kategorinya evolusinya itu business to customer. Terus yang kedua itu ada PT Garuda Indonesia. Jenis bisnisnya dia tuh transportasi udara, produk yang dijual itu jasa transportasi udara. Terus alasan dia migrasi ke bisnis itu mempermudah konsumen dalam mengetahui jadwal keberangkatan, harga tiket, dan pesanan tiket pesawat. Terus kategorinya dia masuk bisnis to customer. Yang ketiga itu Tokopedia, dia jenis bisnisnya itu toko online. Dijualnya tuh forum jual beli berbagai bentuk barang dan juga pembayaran tagihan. Terus dia alasan migrasinya itu untuk mempermudah konsumen mengetahui jenis barang serta harga barang yang up to date dan memudahkan konsumen untuk membayar tagihan. Terus dia termasuk kategori bisnis to customer. Yang keempat itu ada Otto, dia jenis bisnis itu penjualan online. Produk yang dijualnya itu forum penjualan mobil secara online. Terus dia alasan migrasinya
mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi, dan dapat memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Terus kategorinya dia termasuk business to customer. Terus di sini ada kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan si makalah Nisa pada perusahaan yang berevolusi bisnis saya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada e-bisnis pada perusahaan terutama di Indonesia membawa dampak yang baik. Yang kedua meningkatkan kinerja tiap perusahaan dan toko. Yang ketiga e-bisnis dan e-commerce mampu membawa Indonesia kemajuan teknologi yang lebih baik. Yang keempat, persaingan di tiap bidang menjadikan e-bisnis dan e-commerce dijadikan salah satu cara untuk mensiasati pesaing. Saran di sini ada saran yang dapat disajikan dalam penulisan makalah penerapan e-bisnis di Indonesia pada perusahaan, yaitu satu, masyarakat Indonesia harus lebih dikenal oleh perkembangan teknologi berupa e-bisnis, dan kedua, ada jaringan internet di Indonesia harus ditingkatkan untuk mendukung perjalanannya e-bisnis tersebut. Terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok kita yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau masih ada kekurangan yang masih belum bisa melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop kan ya? Ya,